Film ini diadaptasi dari sebuah novel tentang kasus yang terjadi pada sebuah sekolah tunarungu pada tahun 2005. Pagi itu kabut sangat tebal di daerah pegunungan. Terlihat seorang laki-laki yang bernama Tuan Gang yang sedang mengemudi mobilnya. Tak lama ia mendapatkan telepon dari ibunya. Ibu bertanya apakah anaknya itu sudah sampai di sekolah yang ia tuju. Ibu juga memberi kabar bahwa kini cucunya yang berarti anaknya Tuan Gang sedang sakit. Dia tidak berhenti menangis karena mengetahui bahwa ayahnya tidak ada di rumah. Mendengar itu, Tuan Gang menjadi tidak konsentrasi, sehingga mobilnya menabrak seekor rusa. Tuan Gang melihat di sekeliling jalan, dan kini ternyata dirinya sudah sampai di kota Mujin, yaitu kota tujuannya. Karena mobilnya mengalami kerusakan, lalu Tuan Gang pun pergi ke bengkel. Mekanik di sana meminta agar Tuan Gang meninggalkan mobilnya di bengkel. Dia akan memperbaiki mobil Tuan Gang apabila pekerjaannya sudah selesai. Mendengar ucapan mekanik itu, Tuan Gang pun pergi karena dia tak bisa berlama-lama di sana. Baru saja dia masuk mobil, tak lama mobilnya ditabrak dari belakang. Kemudian seorang gadis muncul. Dia marah-marah kepada Tuan Gang karena telah lalai mengemudi. Tuan Gang berkata bahwa mobilnya tak bergerak sedikit pun. Lalu gadis itu memanggil mekanik di sana. Dia berkata bahwa laki-laki yang disebut Tuan Gang itu tercium bau alkohol. Mendengar itu mekanik heran, karena yang tercium bau alkohol adalah si gadis. Lalu gadis itu pun meminta maaf dan untuk menebus kesalahannya dia akan mengantarkan Tuan Gang ke tempat yang ia tuju. Di dalam mobil gadis itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Nona Seo yang bekerja di Komnas HAM. Dia mengincar orang-orang yang menimbulkan masalah setelah minum dan melakukan kekerasan pada istri dan anak-anak. Tuan Gang meminta diantar ke sekolah Jae karena dia akan mengajar di sana. Setelah sampai di sekolah, Nona Seo berkata untuk menghubunginya setelah Tuan Gang mendapat perkiraan kerusakan mobilnya. Tak lupa dia juga memberikan kartu namanya. Setelah sampai di sekolah, Tuan Gang menyapa salah satu murid di sana. Dia heran bukannya menyapa balik, mereka terlihat ketakutan. Lalu Tuan Gang menghadap kepala sekolah di sana. Kepala sekolah berkata bahwa dirinya yakin dengan bakat Tuan Gang, karena dia direkomendasikan langsung oleh Profesor Gim, yang merupakan teman dekatnya waktu kuliah. Lalu kepala sekolah memanggil kepala admin. Tuan Gang terkejut melihat kepala admin sangat mirip dengan kepala sekolah. Kepala sekolah berkata bahwa mereka kembar identik, jadi orang yang baru melihat mereka akan susah untuk membedakannya. Lalu Tuan Gang mengikuti kepala admin. Dia berkata bahwa Tuan Gang harus memberikan sumbangan dana untuk sekolah, karena dirinya merupakan rekomendasi dari Profesor Gim, jadi Tuan Gang cukup memberikan 5 catatan kecil saja. Sesampainya di rumah, Tuan Gang menelpon ibunya. Karena dirinya tak memiliki uang, lalu Tuan Gang meminta ibunya untuk mengirimnya uang sebanyak 50 juta won untuk dana pengembangan sekolah. Ibu kaget mendengar ucapan anaknya, tapi dia akan tetap berusaha untuk mencarinya. Esoknya Tuan Gang sudah mulai mengajar. Dia meminta agar anak-anak menggambar apel yang telah diletakkannya di atas meja. Lalu Tuan Gang berhenti di sebelah muridnya. Dia berkata kepada si murid bahwa gambarnya bagus dan dirinya memiliki bakat menggambar. Tuan Gang heran karena apelnya hilang. Dia terdiam melihat salah satu muridnya memakan apel yang dia pasang. Tak lama datanglah seorang murid. Tuan Gang kaget melihat murid itu datang dengan wajah yang babak belur. Karena penasaran, Tuan Gang bercerita tentang sikap aneh dari murid-muridnya kepada Guru Pak. Guru Pak berkata bahwa murid yang babak belur itu bernama Min Sun. Dia baru saja kehilangan adiknya, jadi wajar bila pikirannya sedang kosong. Guru Pak juga meminta agar Tuan Gang terbiasa dengan sikap murid-muridnya, karena mereka tak sama seperti orang normal lainnya. Lalu Tuan Gang melihat biodata murid-murid yang dianggapnya aneh. Min Su mempunyai ayah yang cacat mental. Yuri merupakan penyandang cacat intelektual dan usia mentalnya kini 8 tahun. Sedangkan Yondu merupakan anak yang yatim piatu. Setelah selesai bekerja, Tuan Gang pun pulang. Sambil berjalan, dia menelpon ibunya. Ibunya berkata agar anaknya tak khawatir karena dia pandai mengurus cucunya.
Ibu juga berkata agar tak lupa untuk mengecek buku rekeningnya, karena dia telah mengirim uang untuk dana pengembangan sekolah. Tak lama terdengar suara teriakan. Karena merasa khawatir, Tuan Gang pun menuju ke sumber suara yang merupakan toilet wanita. Karena dirinya tak bisa masuk, Tuan Gang berkata apakah ada orang di dalam. Tak lama satpam pun datang. Tuan Gang memberitahu bahwa tadi dirinya mendengar suara anak berteriak di dalam toilet. Satpam itu marah. Dia berkata bukan berarti Tuan Gang bisa masuk ke toilet wanita hanya karena mendengar anak-anak berteriak. Esoknya terlihat kepala sekolah memberikan segepok uang kepada polisi yang dipanggilnya petugas Jang. Kepala sekolah berterima kasih karena sudah banyak menyusahkan petugas Jang. Tak lama Tuan Gang pun datang membawa dana pengembangan. Kepala sekolah berkata agar Tuan Gang tidak takut karena dana pengembangan tidak melanggar hukum. Di ruangan guru terlihat Minsu sedang dipukuli oleh guru Pak. Guru Pak memukul Minsu tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Tak lama Tuan Gang pun datang. Dia bertanya kepada Guru Pak kenapa dirinya memukul Minsu. Guru Pak berkata bahwa Minsu telah lari dari asrama. Bahkan dia membawa 2 anak perempuan bersamanya. Lalu Tuan Gang pun pulang. Tak sengaja dia melihat Yuri duduk di atas jendela. Tuan Gang berteriak agar Yuri turun. Tapi sayang Yuri tak mendengar karena dia tunarungu. Lalu Tuan Gang berlari ke kamar Yuri dan langsung menggendong Yuri. Karena Yuri terlihat ketakutan, Tuan Gang pun meminta maaf. Saat dirinya akan pulang, Yuri menarik tangan Tuan Gang dan menunjukkan sebuah tempat kepada Tuan Gang, lalu dia pun pergi. Karena rasa penasaran, Tuan Gang pun pergi ke ruangan itu. Dia kaget melihat seorang wanita yang sedang memasukkan kepala muridnya ke sebuah mesin cuci. Tuan Gang berkata siapa kau, dan siapa yang telah mengizinkannya mendidik anak dengan cara seperti itu. Lalu perempuan itu berkata bahwa dirinya adalah Hyun Jae, seorang pengawas asrama. Tuan Gang masih marah karena dirinya diminta untuk diam setelah melihat anak muridnya disiksa. Dia berkata bahwa dirinya mempunyai banyak teman jaksa dan pengacara, dan akan memasukkan Hyun Jae ke penjara apabila berani melakukan hal itu lagi. Tuan Gan menelepon Nona Seo. Dia meminta agar Nona Seo datang ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Nona Seo kaget melihat anak yang di depannya terkapar tak berdaya. Tuan Gang berkata bahwa Yeondu mendapatkan perlakuan buruk dan dia juga anak yatim piatu. Sehingga dirinya memanggil Nona Seo untuk menjaga Yeondu di rumah sakit. Esoknya Tuan Gang dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah meminta maaf karena kepala asrama Yunjae telah mendidik anak-anak dengan cara yang tidak benar. Dia berkata bahwa dirinya juga sudah menegur ibu Yunjae, dan kini guru Yunjae sudah menyesali perbuatannya. Mereka menanyakan keberadaan Yundu, karena dari tadi malam Yundu tak pulang ke kamarnya. Tuan Gang berkata bahwa kini Yundu berada di rumah sakit. Tuan Gang berkata untuk tak mencemaskan Yundu karena besok Yundu sudah bisa pulang. Saat arah pulang, Nona Seo menelpon Tuan Gang. Dia meminta agar Tuan Gang menemuinya di sebuah kafe karena ada hal penting yang ingin disampaikannya. Nona Seo berkata bahwa Yundu hampir dicabuli oleh kepala sekolah. Tuan Gang tidak percaya. Lalu Nona Seo menunjukkan kertas yang ditulis oleh Yundu. Kepala sekolah bukanlah pelaku satu-satunya. Kepala admin bahkan guru bernama Pak Boyong melakukan pelecehan kepada anak laki-laki. Mereka sudah melaporkan itu semua kepada polisi, tapi polisilah yang memberitahu kepada kepala sekolah hingga akhirnya mereka membalas dendam pada anak-anak dengan cara memukuli mereka dengan keras. Pengawas asrama Yoon Jae yang memukuli Yeondu merupakan anak adopsi pendiri sekolah Jae. Dan yang lebih gila, guru Yoon Jae dan kepala sekolah merupakan sepasang kekasih. Di tempat yang berbeda, Yoon Jae datang ke rumah sakit untuk mengambil Yeondu. Untungnya mereka semua tak berhasil menemukan Yeondu. Yeondu menangis, dia sangat ketakutan. Lalu Nona Seo membawa Yeondu ke tempat kerjanya yaitu kantor HAM. Nona Seo meminta agar Yeondu memberi penjelasan apa yang telah terjadi padanya. Dengan rasa takut, Yeondu mulai bercerita. Saat itu sepulang sekolah, Yeondu sedang bermain di lapangan bersama Yuri. Lalu Yuri berkata bahwa dirinya akan ke toilet. Karena Yuri tak kunjung datang, lalu Yeondu memutuskan untuk kembali ke sekolah untuk mencari Yuri. Kemudian Yeondu melihat kepala sekolah, dan ia meminta Yeondu untuk datang kepadanya.
Kepala sekolah membawa Yundo ke kantornya dan memperlihatkan gambar pria dan wanita yang sedang telanjang kepada Yundo. Karena takut, lalu Yundo berlari dan dia bersembunyi di toilet wanita. Tapi kepala sekolah berhasil menemukannya. Lalu dia berteriak meminta tolong. Saat itu Yundo mendengar suara Tuan Gang, tapi dia tak bisa berkata lagi karena kepala sekolah terus menutup mulutnya. Yuri juga berkata bahwa dirinya merupakan korban pelecehan dari kepala sekolah juga. Saat itu hujan deras. Setelah Yundo membawakan mie, dirinya tak melihat Yuri lagi. Lalu dia mengikuti jejak kaki Yuri yang mengarah kepada kantor kepala sekolah. Lalu saat Yundo membuka pintu, kepala sekolah langsung menoleh padanya dan menangkap Yundo. Kepala sekolah mengancam akan membunuh Yundo apabila Yundo berani memberitahu perbuatannya itu. Esoknya ibu Tuan Gang datang berkunjung. Tuan Gang kesal karena ibunya berkunjung tanpa memberitahunya dulu. Bahkan dia membawa Seoli yang sedang sakit. Ibunya berkata bahwa dia datang karena hari itu merupakan hari peringatan kematian ibu Seoli, dan dia berniat untuk memperingatinya bersama anaknya. Bahkan ibu membawakan tanaman hias untuk diberikan kepada kepala sekolah. Dia diberitahu oleh Profesor Gim bahwa kepala sekolah mempunyai koneksi yang bagus. Guru sebelumnya telah dipindahkan ke Seoul dan menjadi guru tetap di sana. Ibu meminta agar anaknya Tuan Gang fokus pada pekerjaannya, karena dia mempunyai anak yang perlu dibesarkan. Tak lupa ibunya juga memberitahu bahwa rumah mereka telah dijual untuk memberikan dana pengembangan sekolah, dan kini mereka menyewa rumah kecil untuk ditinggali. Esoknya Nona Seo datang ke Dinas Pendidikan untuk mengajukan permohonan resmi pemecatan kepala sekolah Jae karena telah melecehkan anak-anak muridnya. Lalu petugas itu bertanya apakah anak-anak itu dilecehkan saat pelajaran sekolah sedang berlangsung. Nona Seo menjawab bahwa mereka dilecehkan setelah pulang sekolah. Lalu petugas itu berkata bahwa jika pelecehan dilakukan setelah pulang sekolah, maka itu bukanlah kewenangan Dinas Pendidikan, tapi kewenangan Balai Kota. Mendengar jawaban itu, Nona Seo kesal karena Dinas Pendidikan dan Balai Kota saling lempar tanggung jawab. Nona Seo pun pergi ke kantor polisi. Dia menjelaskan semuanya dan meminta agar polisi menyelidiki kasus itu. Tapi sayang polisi malah berkata bahwa kepala sekolah merupakan penatua di gereja Mujin dan dirinya tak bisa menangkap orang hanya berdasarkan pada apa yang dikatakan oleh anak-anak tuli. Tak lama ponselnya berdering. Dia mendapatkan kabar dari temannya bahwa TV Seoul akan meliput berita ini dan mereka sudah menunggu kehadiran Nona Seo di kantor. Di tempat yang berbeda, Minsu sedang dihajar oleh guru Pak. Dia menanyakan keberadaan Yundu dan Yuri kepada Minsu. Terlihat kepala sekolah membiarkan kejadian itu. Dia malah berkata bahwa kini guru Pak sudah menjadi tua, sehingga anak-anak kini tak takut dengannya lagi. Mendengar ucapannya itu, guru Pak semakin menggebu-gebu untuk menghajar Minsu. Dia langsung mengambil tongkat, lalu membawa Minsu keluar. Tak disangka Tuan Gang sudah berada di depan ruangan. Dia membawa tanaman hias yang diberikan oleh ibunya. Dia terdiam melihat wajah Minsu yang babak belur. Kakinya tak sanggup untuk melangkah lagi. Batu-batu dalam pot sedikit demi sedikit berjatuhan. Lalu Tuan Gang berbalik arah dan menghantam kepala guru Pak dengan pot bunga. Lalu Minsu dibawa ke kantor HAM. Dia bertanya apakah mereka semua akan dihukum. Tuan Gang berjanji bahwa mereka semua akan dihukum. Minsu mulai bercerita. Dia berkata bahwa setiap pulang sekolah, guru Pak selalu meminta dia dan adiknya untuk datang ke rumahnya. Dia tak bisa menolak karena jika menolak dirinya akan dipukuli sepanjang hari. Dia meminta agar adiknya dibebaskan, tapi guru Pak malah memukul dan menendang dirinya sampai pingsan. Saat dirinya terbangun, Minsu mencari adiknya, tapi dia tak menemukan keberadaan adiknya. Dan setelah guru Pak bangun, dia langsung ditiduri oleh guru Pak. Dia berkata bahwa adiknya sangat lemah. Dia selalu merasa perih sehingga tak sanggup untuk berjalan. Liputan itu langsung disiarkan sehingga membuat gaduh kejaksaan. Hingga akhirnya kepala sekolah, kepala admin, dan guru Pak ditangkap. Polisi itu berkata bahwa dia terpaksa menangkap mereka. Polisi meminta agar mereka menggunakan uang dan pengacara ternama untuk menyelesaikan semua ini.
dan meminta mereka untuk tak berkata apapun sebelum mendapatkan pengacara. Hari persidangan pun tiba. Banyak warga yang berdemo. Mereka tak terima penatua mereka ditangkap. Mereka menganggap bahwa kepala sekolah telah difitnah. Kepala admin berkata bahwa ayahnya telah menggunakan semua uang tabungannya untuk membangun sekolah JAI. Dia dan kakaknya kepala sekolah merupakan orang yang baik dan sangat menyayangi anak kecil, sehingga tak mungkin bagi mereka melakukan hal yang tidak benar. Audiens mulai gaduh. Mereka meminta agar hakim memberikan mereka seorang penerjemah, agar mereka mengerti isi persidangan. Lalu sidang dibubarkan karena audiens tidak bisa tenang. Sidang kedua pun dimulai. Satpam Ojiosik menjadi saksi. Dia berkata bahwa dirinya sudah 5 tahun bekerja di sana, dan dia menganggap bahwa mereka semua merupakan orang yang baik. Dirinya selalu patroli setiap 3 jam sekali, dan tak pernah melihat kepala sekolah atau kepala admin memanggil anak-anak untuk masuk ke ruangan kepala sekolah. Bahkan dirinya ada saat Tuan Gang berkata bahwa dia mendengar teriakan anak kecil di dalam toilet. Tapi saat dia mengeceknya tak ada siapapun di dalam toilet itu. Setelah itu giliran pengacara Yundu yang bertanya. Dia bertanya kenapa Bapak Ojiosik memutuskan untuk kerja di sekolah Jae daripada tetap bekerja di sekolah yang lama. Ojiosik terdiam. Pengacara berkata bahwa Ojiosik dipecat karena telah mencuri properti sekolah. Itulah sebabnya tindakan asusila seperti itu dibiarkannya. Dan dia juga memberikan uang atas nama pengembangan sekolah hingga akhirnya dia dipekerjakan di sana. Lalu saksi kedua dihadirkan. Dia merupakan seorang dokter. Dia berkata bahwa selaput darah Yuri sudah sobek dan itu bisa terjadi apabila terjatuh dari sepeda atau melakukan masturbasi. Dia juga menambahkan bahwa Yuri terlihat biasa saja, bahkan dia bisa makan dengan tenang, tak seperti orang yang baru saja dipaksa. Lalu pengacara Yondu menunjukkan bahwa saksi kedua telah merubah pernyataannya kepada hakim. Dokter itu menyangkal. Dia berkata bahwa awalnya dia berpikir bahwa Yuri telah dipaksa. Tapi baginya tak mungkin untuk anak kecil melakukan hubungan seksual di umur 9 tahun. Sehingga dia merubah pendapatnya. Setelah persidangan selesai, Nona Seo dan Tuan Gang mengajak anak-anak untuk makan. Hanya Yuri lah yang tetap makan, karena dia mempunyai keterbelakangan mental hingga terlihat biasa saja di saat tertimpa masalah. Setelah itu mereka semua pergi ke pantai. Yendu berkata bahwa dahulu dia bisa mendengar sebelum dirinya dan keluarganya mengalami kecelakaan. Tuan Gang berkata bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya hanya bisa dirasakan oleh hati. Saat pulang Yuri berkata bahwa hidupnya akan baik-baik saja dan terasa indah apabila mempunyai orang tua seperti Tuan Gang dan Nona Seo. Mengetahui arti dari isahat Yuri, Nona Seo marah, karena sampai saat ini dirinya belum pernah jatuh cinta. Sidang ketiga pun dimulai. Di sana Yuri ditanya siapa yang telah melecehkannya. Yuri berkata bahwa mereka bertiga adalah orang yang telah melecehkannya. Dan itu sudah terjadi sejak dirinya kelas 3. Bahkan kaki dan tangannya diikat oleh kepala admin. Malam pun tiba. Mereka semua mendapat kabar bahwa keluarga Yuri dan Minsu bersepakat untuk damai. Nona Seo tak berdaya mendengar berita itu. Dia pun tak bisa berkata apa-apa. Lalu Tuan Gang pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan Profesor Gim. Tak disangka ternyata di sana terdapat pengacara kepala sekolah juga. Profesor meminta agar Tuan Gim tak ikut campur lagi dengan kasus itu. Karena dia adalah orang yang sudah merekomendasikan Tuan Gang dan kini pekerjaannya pun terancam. Pengacara itu mengembalikan uang dana pengembangan sekolah yang telah diberikan Tuan Gang, dan dia menambahkan jumlah uang tersebut. Dia berjanji akan memberikan pekerjaan guru tetap di Seoul dan membiayai anak Tuan Gang sampai kuliah, asalkan Tuan Gang menyerah dengan kasus itu. Tuan Gang hanya terdiam. Dia berpamitan lalu pulang. Hari pun berganti. Tibalah waktunya Yeondu memberikan kesaksiannya. Tak disangka ibu Tuan Gang datang. Dia memarahi anaknya karena telah mengorbankan pekerjaannya demi mengurus anak-anak itu. Tuan Gang berkata bahwa ini adalah tanggung jawabnya, karena saat kejadian itu terjadi, dia ada di sana.
Pengacara bertanya apakah benar kepala sekolahlah yang telah melecehkan Yondu. Yondu mengiyakan. Lalu pengacara meminta Yondu untuk menunjuk yang mana kepala sekolah. Lalu Yondu meminta izin untuk melihat lebih dekat. Kemudian Yondu menunjuk orang itu. Yondu berkata bahwa kepala sekolah bisa menggunakan bahasa isyarat, karena dia selalu mengancam Yondu setiap melakukan pelecehan kepada Yuri. Pengacara bertanya lagi, apakah benar saat Yondu mencari Yuri, Yondu mendengar suara musik di kantor kepala sekolah? Pengacara itu berkata bahwa kesaksian Yondu selama ini adalah kesaksian palsu, karena mereka semua tahu bahwa Yondu tidak bisa mendengar. Yondu membela diri. Dia berkata bahwa dirinya mengalami gangguan pendengaran bukanlah tuli. Lalu mereka semua menguji pendengaran Yondu. Yondu diminta untuk mengangkat tangannya saat dia mendengar suara musik dan menurunkan tangannya saat dirinya tak mendengar suara musik lagi. Sidang selesai. Mereka semua kini percaya bahwa Yondu bisa mendengar. Bahkan Ibu Tuan Gang pun kini mendukung anaknya. Malam pun tiba. Minsu berkata kepada gurunya bahwa kini dia telah siap memberikan kesaksiannya di persidangan. Tuan Gang pun berkata bahwa kini Minsu tak perlu lagi memberikan kesaksiannya karena nenek Minsu telah memaafkan Tuan Pak. Mendengar itu Minsu kaget. Dia tak terima karena Pak Paklah penyebab adiknya bunuh diri. Lalu saat Tuan Gang tertidur, Yondu memberitahu bahwa ada CCTV di ruangan kepala sekolah. Kemudian Tuan Gang dan Nona Seo pergi ke sekolah untuk memastikannya. Tak mau membuang waktu, mereka langsung memberikan bukti baru itu kepada pengacara. Ternyata benar di sana terlihat Yuri sedang dilecehkan. Pengacara itu berkata bahwa dia akan langsung memberikan bukti itu kepada jaksa secara langsung. Hari penentuan pun tiba. Hakim menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun kepada semua tersangka. Pengacara Yendu hanya diam tak melakukan pembelaan. Setelah dia mendengarkan keputusan, dia pun pergi. Ruang sidang sangat gaduh, beberapa orang bersorak gembira dan beberapa orang terlihat menangis. Para tersangka sangat senang dengan keputusan hakim. Terlihat beberapa orang jahat yang menyelami mereka. Nona Seo terus memberontak, sedangkan anak-anak hanya bisa menangis. Lalu Tuan Gang pamit kepada Nona Seo. Dia meminta maaf karena telah kalah dalam persidangan. Lalu saat Nona Seo masuk ke dalam rumah, Yundu dan Yuri memberitahu Nona Seo bahwa Minsu pergi untuk membalas dendam kepada Guru Pak. Nona Seo kaget. Dia langsung memberitahu Tuan Gang dan meminta bantuannya. Mendengar itu, Tuan Gang langsung pergi mencari Minsu. Kini Minsu sudah berada di depan Guru Pak. Dia menatap penuh dendam. Lalu Minsu menusuk Guru Pak dan membiarkan dirinya dan Guru Pak terlindas kereta. Pagi pun tiba. Mereka menggelar upacara kematian Minsu di depan gedung kejaksaan sambil berdemo. Saat mengetahui mobil hakim masuk, mereka semua langsung menyerbu mobil itu. Mereka semua kecewa karena hakim telah bersekongkol dengan penjahat. Suasana semakin rusuh karena petugas mengujur mereka dengan air. Lalu Tuan Gang keluar membawa foto Minsu. Tuan Gang berteriak bahwa anak ini bernama Minsu, anak ini bernama Minsu. Tolong dengarkan, anak ini bernama Minsu. Hingga akhirnya Tuan Gang memutuskan untuk kembali ke Seoul. Dia mendapatkan kabar bahwa sampai saat ini Nona Seo masih memperjuangkan keadilan untuk anak-anak. Dan mereka kini telah tinggal bersama. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen film apa yang ingin kalian bahas selanjutnya.